Bapa di surga, hamba-Mu saat ini mau menyampaikan firman-Mu. Berkati segala persiapan hamba-Mu, Engkau tahu. Segala keterbatasan hamba-Mu, Engkau tahu. Karena itu saatnya biarlah Engkau yang memberikan hikmat bagi hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Sehingga waktu ini Tuhan adalah waktunya Engkau berbicara bagi setiap hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar Tuhan pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan itu juga kehendak-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu sehingga hanya kemuliaan Kristus yang terpancar Tuhan dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, saya nggak lama-lama Bapak Ibu ya. Tahun baru harus baru. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Slide saya bisa ditampilkan saja. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita yang sudah menemukannya, 1 Yohanes ya Bapak Ibu, jangan Injil Yohanes. Beda Injil sama surat. Sudah ketemu? Oke, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi saya bacakan firman ini buat kita semua. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema Gereja Bethel Indonesia tahun 2025 itu tahun ini kedewasaan rohani. Ya, dan pagi ini kita akan merenungkan satu tema mengembangkan kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana kabar saudara-saudaraku di sana? Oke. Mengembangkan kebiasaan yang baik. Sepintas pasti kita udah punya pemikiran, pemahaman atau juga hal-hal yang sudah kita lakukan. Tapi kenapa kita perlu mengembangkan kebiasaan yang baik ini Bapak Ibu di tahun 2025 Januari minggu yang kedua. Ya. Tahun baru tadi sudah disampaikan, pasti menjadi tahun yang penuh dengan resolusi, betul? Tahun yang penuh komitmen, tahun yang penuh janji-janji kita sama Tuhan, janji-janji kita sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, atau sama siapapun. Teristimewa kepada Tuhan pastinya. Mungkin saja di tahun yang baru ini kita berkata, Tuhan, di tahun yang baru ini saya mau jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Oh, berarti dia orangnya. Atau Tuhan, tahun yang baru ini saya mau mengurangi hutang, gitu ya. Tuhan, di tahun yang baru ini saya mau pelayanan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Itu orangnya. Dan lain-lain. Ya, pasti ada resolusi-resolusi yang kita buat. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, janji tinggal janji, resolusi tinggal resolusi, manusia berproses, waktu dan tempat dan keadaan itu yang akan menentukan. Tetapi
Apapun yang kita katakan sama Tuhan, apapun yang kita janjikan kepada Tuhan, apapun resolusi itu, ketika kita gagal, jangan menyerah. Tuh ya. Tetap bangkit dan tetap melangkah. Tuh ya. Yang namanya kita manusia. Tapi apapun itu, jangan menyerah. Lakukan terus apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Ya, apapun itu. Bapak Ibu tahu semuanya apa yang Bapak Ibu janji sama Tuhan di tahun yang baru ini. Menjalani 2025. Nah, jangan dulu ini. Mengembangkan kebiasaan yang baik. Ayat firman Tuhan itu barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama Kristus telah hidup. Nah itu saudara. Ayat ini yang harus kita hafal, harus kita pikirkan, harus kita renungkan. Dan dari ayat inilah kita akan belajar tentang teladan Kristus. Gitu ya. Mengembangkan kebiasaan yang baik. Apa hal-hal yang baik yang harus kita pelajari tentang Kristus? Karena iman, karena kekristenan itu pusatnya, sentralnya kepada Kristus. Segala pengajaran itu adalah Kristus. Tindak tanduk perilaku hidup orang percaya itu Kristus. Itu teladannya. Itu yang harus kita contohi. Pusat hidup kita itu adalah Kristus. Jadi kalau kita mengatakan barang siapa, kalau aku ada di dalam Allah, kalau aku ada di dalam Dia, aku wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, itu pembukaan ya saudara untuk kita memahami ayat ini. Next. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya baca suatu artikel. Ada seorang psikolog Timothy. Dia mengatakan begini. Menghentikan sebuah kebiasaan berarti membentuk kebiasaan baru. Sebuah respon baru yang lebih kuat. Jadi kebiasaan lama yang merespon masih ada, tetapi menjadi lebih tidak dominan. Ya kan? Kadang-kadang kita sudah ngambil resolusi mau begini, mau begitu, mau jadi lebih baik. Tapi kadang-kadang ada hal yang lama yang kadang-kadang masih sedikit masih aktif. Tapi ya kita harus jadi lebih dominan dengan resolusi kita yang baru. Artinya cara terbaik untuk meninggalkan kebiasaan lama adalah dengan membangun kebiasaan baru. Ya. Siapa di sini kalau bangun itu berdoa? Ragu-ragu ya. Siapa yang di sini kalau bangun langsung lihat handphone? Gak apa-apa. Kita jujur aja. Kan lihat handphone untuk baca Alkitab, iya kan? Ya, iya dong. Kita tuh jangan terlalu negatif lah ya. Kan dia lihat handphone untuk baca Alkitab. Dan ketika dia lihat handphone baca Alkitab, dia berdoa dulu dong pastinya. Jangan terlalu negatif Bapak Ibu ya. Ya, jangan terlalu underestimate kepada orang yang bangun pagi buka handphone. Itu kan tergantung siapa, apa yang dia lihat dan apa yang dia baca. Itu aja sih kan. Ya kan, kalau dia baca firman is good ya. Tapi kadang-kadang manusia itu tergoda untuk membuka hal-hal yang lain. Mungkin WhatsApp ya, mungkin atau berita-berita ya. Tapi coba bangun kebiasaan ya. Bangun pagi, mau tidur, ya berdoa. Ada yang tidur di sini tidak berdoa? Enggak ya, semua berdoa. Betul ya? Nah, ada yang mau tidur masih berselancar dengan smartphone? Ada? Saya kasih surveinya Bapak Ibu ya. Dari hasil riset, sebanyak 69, hampir 30, masyarakat menjadikan tempat tidur sebagai lokasi yang tertinggi
untuk berselancar dengan internet dan smartphone-nya. Ini orang Indonesia ya, 69% Pak Martin. Jadi menjadikan tempat tidur itu untuk otak-atik handphone, ya nonton YouTube, nonton Dracin, Drakor, Dracula, kak siapa kek, itulah. Ya, maksud saya begitu ya. Jadi kita itu 65% masyarakat Indonesia kawan, itu tempat tidur menjadi tempat paling banyak. Orang itu main internet. Dan yang kedua itu di tempat pada saat menunggu. Nah ini menunggu kan banyak, menunggu antrian atau menunggu apapun lah ya. Itu orang tak handphone. Tapi yang paling bawah ada juga dari survei itu. Di kamar mandi Pak. Itu paling bawah Pak. Kenapa orang ke kamar mandi bawa handphone Pak Semi? Mungkin mau mandi dengar lagu gitu kan. Entah itu lagu rohani kek, lagu rohana kek gitu ya. Artinya mungkin di situ. Itu ada surveinya loh. Maaf ya mungkin agak jorok. Ada orang BAB itu sambil nonton lihat handphone, bawa handphone. Gitu kan. Karena mungkin ada suatu lama kali mungkin keluarnya. Jadi nonton handphonenya begitu ya. Maaf ya. Langsung tengking, dalam nama Yesus keluar. Gitu, langsung keluar udah. Apain perlu handphone. Ya tapi itu kebiasaan ya. Itu survei Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kita itu di mana ya. Di kamar mandi kah atau di ruang tidur kah, tapi itulah hasil survei. Oke, next. Apa itu kebiasaan Bapak Ibu? Kebiasaan adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan terus-menerus menjadi otomatis. Ya. Kecenderungan melakukan aktivitas tertentu secara terus-menerus atau berulang-ulang. Latihan atau praktek yang dilakukan secara konsisten dan kontinu. Hasil dari tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kebiasaan itu kalau dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi satu kebiasaan baru. Dan terus menerus dilakukan itu akan menjadi satu karakter. Ya. Kalau kita bangun pagi lihat handphone, lihat WhatsApp dan langsung nonton YouTube terus menerus sepanjang 2025 ya itu sudah karakter. Ya, bukan kebiasaan lagi. Ya, itu sudah jadi karakter. Itu sudah agak repot Bapak Ibu ya. Kalau sudah karakter itu ya hanya butuh kasih karunia dari Tuhan untuk mengubah. Next. Nah ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Bagaimana kita mengembangkan kebiasaan baik. Ini saya mau mengajak semua kita saudara supaya kita itu menjadikan Kristus itu menjadi pusat, menjadi center dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Kalau kita mau katakan bahwa saya ini adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Saya ini orang yang melayani Tuhan. Saya ini orang yang beribadah kepada Tuhan. Atau pendeknya saya ini hidup di dalam Tuhan. Kita harus wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Sanggup. Nah, itu kan. Membangun kebiasaan Bapak Ibu ya. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Harus Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan kita itu orang ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu ngerti dengan membaca sekilas ini, kalimat ini, firman ini, mulai direnungkan ya.
Iya ya. Saya ini kalau bilang di dalam Tuhan, saya ini harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa hidup sama seperti Kristus itu? Next. Ini hal-hal yang terlalu banyak kalau mau tulis tentang apa yang Yesus lakukan. Tapi minimal inilah yang menjadi contoh teladan kita. Berdoa. Nah itu yang saya sudah bilang tadi. Mari jadikan hidup kita ini menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan. Di ayat ini pagi-pagi benar Yesus itu pergi berdoa. Iya kan? Daniel itu membiasakan dirinya dalam 3 kali sehari dia itu berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Artinya berarti itu berdoa itu sudah kebiasaan Daniel. Itu saudara ya. Saudara bangun pola hidup yang berdoa. Bukan hanya hari-hari ini aja saudara. Tetapi mari kita itu mengandalkan Tuhan di dalam doa saudara. Berdoa ya. Keluarga saya itu ya karena satu dan lain hal. Setiap malam pada tahun yang lalu itu harus kumpul baca Alkitab. Gak usah banyak-banyak, 1 pasal aja. Tapi akhirnya gagal. Akhirnya di tahun yang baru ini mulai 1 Januari sampai hari ini itu kita sambung lagi. Gak bisa lagi putus. Itu resolusi kami sekeluarga. Harus baca Alkitab sekeluarga 1 pasal saja. Mulai dari Kejadian. Orang bilang kapan habisnya? Bodoh amat. Bukan soal habisnya. Ya. Kita mau mulai itu. Bukan mau mulai. Kita sudah mulai itu Bapak Ibu. Apakah ini jadi kebiasaan baik saudara. Kita harus membentuk satu keluarga yang berdoa, yang baca firman sebelum tidur itu ya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Yang kedua, memberitakan Injil. Ya, ini yang Yesus lakukan. Memberitakan Injil Bapak Ibu. Nah ini nanti saya skip aja dulu nanti. Ada next di slide selanjutnya. Mengunjungi yang sakit Bapak Ibu. Nah ini saudara. Pelayanan perkunjungan itu satu hal yang penting bagi Yesus. Itu ya. Jadi kalau ada yang sakit, saudara, buru-buru yang kita sudah ketahui, ada yang sakit, jemaat, siapapun, saudara, apapun, saudara, apalagi jemaat. Ya, mohon maaf kalau saya pribadi tahun lalu ya lambat atau gimana pada jemaat-jemaat, saya minta maaf. Tapi di tahun yang baru ini harus gercep, ya, gerak cepat, ya. Tuh, amin yang di belakang itu agak lain. Dia yang paling tahu. Mengajar, ya. Nah, Yesus mengajar. Ini juga saudara pengajaran ya. Mengajar jemaat, mengajar sesama, mengajar ya. Yesus selalu tampil dalam bait Allah, di dalam perkumpulan-perkumpulan Yesus selalu mengajar. Nah, gereja ini ada pengajaran. Nah, ya bagaimana kita mau kemas lagi di tahun ini supaya lebih mendarat ya istilahnya gitu pada jemaat. Terlalu banyak ajaran yang berseliweran di sana, di media sosial, hal-hal yang keliru yang perlu kita clearkan, yang perlu kita jelaskan kepada kita semua, gitu ya. Mengajar, itu penting. Yesus itu mengajar. Mengampuni, ya. Kalau kamu nggak mengampuni, Bapak nggak ngampuni.
Mari Bapak Ibu di tahun 2025 ini kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Ya, belajar untuk mengampuni. Mungkin orang itu mungkin terlalu kesel, bikin kecewa, sakit hati. Tapi sakit sih sakit, betul. Tapi sakitnya kita itu dibandingkan dengan apa yang Yesus alami ini. Ketika dia mengampuni dosa kita itu bahkan sampai mati loh Bapak Ibu. Itu loh, maksudnya saya itu seperti itu. Kita kan belum mati juga, mengampuni dosa gak sampai mati. Kok kita sulit sekali itu. Aduh, kalau dia gak minta maaf, gak akan gue maafkan. Itu kan. Yuk belajar Bapak Ibu ya, mengampuni. Bagaimana Yesus itu sampai dihina, sampai diludahi, sampai ditampar. Kalau ada orang yang ludahin kita mau buat apa kira-kira? Kita ambil air comberan, kita siram ke dia. Sulit saudara, saya bisa membayangkan hal itu Bapak Ibu. Tetapi ya itulah yang Yesus alami. Orang yang hidup di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Gitu kan. Merangkul dan bergaul bersama orang-orang berdosa. Nah, inilah Yesus. Circle-nya gak terbatas. Justru Yesus bergaul dengan orang-orang yang ya mungkin bagi banyak orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, ngapain dia bergaul duduk bersama-sama orang berdosa. Nah inilah orang yang menganggap sok benar gitu ya. Orang Farisi, orang ahli Taurat. Ya mereka inilah hamba-hamba Tuhan ya kan. Orang yang tahu firman. Kadang orang sudah merasa diri itu paling benar. Itu bahaya Bapak Ibu. Kalau kita sudah berdiri di mimbar ini seolah-olah nih gue yang paling benar, semua salah. Dengar gue gitu kan. Waduh. Jangan Bapak Ibu ya. Berkali-kali saya bilang di sini di gereja, kalau dalam pelayanan di gereja, udah amat lu di luar sono, tapi kalau kita di gereja dalam pelayanan, nggak ada jabatan yang paling tinggi. Yang ada itu semua adalah hamba. Ya, hamba. Next. Nah ini saudara, dari ayat itu saya mau melihat suatu pribadi Yesus yang harus kita menjadi teladan. Tapi kita ini ada di era sudah 5.0 ya. Ini era digital, era teknologi apa 21 saudara. Maka ada hal yang perlu firman Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama yang harus kita biasakan Bapak Ibu. Kita harus bijak, kita harus disiplin dalam menggunakan teknologi. Gereja enggak anti teknologi Bapak Ibu. Teknologi baik, tergantung siapa yang memegangnya. Handphone kita kalau ada di tangan orang jahat ya pasti jahat. Kalau di tangan orang baik pasti baik, saudara. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada budaya baru atau ada perkembangan budaya saudara seiring dengan perkembangan teknologi Bapak Ibu. Ini mengubah paradigma, persepsi atau cara pandang orang terhadap sesama. Gaya komunikasi ya juga berubah gitu ya. Budaya juga berubah saudara dengan adanya teknologi ini. Yang harus kita sadari hari-hari ini atau sekarang ini di dalam dunia yang seperti ini adalah kita harus sadar bahwa di balik segala sesuatu ini, saudara, itu pasti ada yang baik, tapi juga pasti ada minusnya. Ya. Jangan sampai kita itu tidak sadar bahwa dunia ini sedang memuridkan kita. Ya, memuridkan, ya. Artinya kita itu menjadi terbiasa ya
Karakter kita itu seolah-olah saudara bergeser dari yang posisinya kita itu center adalah Kristus. Dengan teknologi ini seolah-olah kita itu jadi bergeser Bapak Ibu. Ya. Nah itu karena kita harus disiplin, harus bijak kita melihat ini. Budaya. Coba kita ngomong budaya. Apakah budaya sudah masuk gereja? Budaya-budaya ya. Saya suka kalau acara-acara kebangsaan begitu ya. Yang ditampilkan itu atau 17-an pakai pakaian adat. Atau kalau acara-acara kebangsaan pakaian-pakaian adat juga. Nyanyi lagu-lagu daerah. Begitu ya. Tari Bali, tari lilin, pokoknya macam-macam tari-tarian dengan pakaian adat. Itulah Indonesia. Tapi kan sekarang K-pop juga udah masuk saudara. Ya, Korea. Dan kecenderungan, coba lihat gereja. Saya itu baru di sisi ini. Ya, mungkin saya yang norak kali atau gimana. Baru pelayanan di sini maksudnya ya. Tahu adanya dance begitu ya. Kenapa kita nggak tari-tarian aja? Tari Bali gitu ya, pas Natalan, pas Paskah, atau pas 17-an, tarian. Hah? Susah Pak ya. Kita lebih muda dance gitu kan. Sekolah minggu, remaja, dance. Wih, udah pakai kemeja, kaos oblong, kemeja dibuka. Pak. Aduh. Budaya Pak ya, budaya. Kita lebih suka yang begitu. Daripada lihat penari Bali gitu ya. Walaupun susah ya dok, saya paham banget itu. Tapi kan ini sudah mulai ada pergeseran Bapak Ibu. Ada pergeseran. Ini yang harus kita hati-hati Bapak Ibu. Menerangi dunia dengan digital. Kamu adalah terang dunia. Yesus sudah bilang kamu adalah terang. Jadi nggak usah jadi terang. Kamu itu sudah terang. Ya kan? Kamu adalah terang. Jadi kita ini identitas kita ini adalah terang. Jadi istilahnya kalau terang itu dimanapun terang itu berada pasti bercahaya. Ya kan? Ada cahayanya. Artinya di mana ada orang Kristen berarti itu ada sumber terang di situ. Ada terang. Ya kan? Nah ini yang saya bilang tadi memberitakan Injil. Saya pikir kita di sini hampir semua punya sosial media. Minimal Facebook, IG. Beritakan Injil lah. Jadilah terang di dunia-dunia digital ini. Minimal kirim ayat. Ya kan? Apa? Ya yang rohani-rohani lah. Video rohani. Di sosial media kita. Itu jadi terang. Jangan kalau saya perhatikan. Makan mulu. Posting serat. Hai guys. Coba kita perhatikan saudara. Semua itu aku dan aku. Aku sedang apa, aku di mana, aku sama siapa. Selalu itu yang muncul. Di sosial media kita. Saya kadang kali pikir, kan beberapa teman ya di sisi. Kenapa kita itu nggak mau tampilin ayat begitulah? Kenapa ya? Yang selalu kita mau tampilkan itu kita dengan siapa, sedang apa, atau di mana? Itu kan sudah jadi pergeseran Bu Neni. Terjadi pergeseran.
Ya kamu di mana dengan siapa, itu sih nggak masalah. Tetapi coba kita menggunakan, ini kan teknologi yang Tuhan kasih kan luar biasa. Mungkin teman-teman kita di saat mereka lagi susah, tapi ketemu Pak Ferry, dia kasih firman ini. Waduh, benar juga ya. Dia terhibur. Dia lagi susah lihat Pak Ferry, nongkrong-nongkrong, makan-makan. Aduh, gue lagi nggak makan, lihat Pak Ferry makan mulu. Enak banget hidupnya ya. Mari kita sedikit punya empati saudara ya. Ya uangmu kan, iya betul. Tapi saya mau mengajar, firman Tuhan mau mengajar kepada kita supaya bijak lah. Kita itu empati lah dengan dunia, dengan jemaat, dengan apapun. Ya, jangan selalu itu saya, sedang apa dengan siapa. Itu selalu yang muncul di media sosial kita. Firman gak ada, katanya pengikut Kristus. Harus bertobat kita baik. Ya kan? Terangilah dunia ini. Sosial media kita dengan kabar baik. Dengan firman Tuhan. Dengan khotbah. Dengan video-video rohani. Nyanyian rohani. Ya. Saya mau cek sosial medianya. Ya kita harus membiasakan jadi tahun baru ini dengan hal-hal yang baik saudara. Itu kan keputusan kita, itu kan pilihan kita. Mau Kristus center atau saya center gitu kan. Fellowship bersama. Nah ini ibadah ya. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan seterusnya. Onsite saudara. Nah ini saudara. Karena dunia sekarang ini saudara kita Zoom apa itu memang teknologi mempermudah kita hal-hal tertentu ya baik sekali saudara. Mempermudah kita untuk meeting, untuk apapun ya. Tetapi mari kita itu juga selalu ada onsite, pertemuan saudara ya. Tatap muka. Ini bapak-bapak ya. Enggak di sini. Di negeri Konoha sono. Ya. Serius Bapak Ibu. Dia bilang begini. Sekarang kan serba online. Ngapain kita harus ke gereja? Ngapain harus persekutuan yang tatap-tatap muka begitu? Persembahan tinggal transfer. Khotbah tinggal pilih pendeta mana. Enggak buang bensin, enggak buang tenaga, enggak buang waktu. Jadi khotbah juga ya tinggal pilih mana yang lebih bagus ya. Toh itu membangun juga. Kenapa harus ke gereja? Saya tidak tahu ini bapak ini mewakili dari sekian bapak-bapak yang punya konsep yang sama. Tapi minimal ada yang seperti itu. Kalau saya ketemu bapak-bapak itu, saya akan bilang, oke Pak, gak apa-apa. Tapi kalau Bapak mati, secara online juga. Kuburin secara online. Iya kan? Dia gak butuh kepersetujuan bersama. Dia gak perlu datang ke gereja. Jadi kalau mati, kuburin sendiri. Online. Mau begitu? Nah itu Bapak Ibu ya. Sekarang ya itulah pola-pola pikiran yaitu termasuk budaya itu cara berpikir orang itu jadi liar seperti itu, jadi sesat. Seolah-olah kepikir ya benar juga ke gereja. Persembahan tinggal transfer. Gak buang bensin, gak buang tenaga, buang waktu, santai di rumah nonton. Pendeta siapa? Tak, tinggal pilih. Mau ikut live streaming ibadah gereja apa? Kalau ada tinggal pilih. Oke, gak masalah. Tapi ya itu tadi.
Tentunya kita nggak mau seperti itu. Gampang jawab orang kayak gitu. Gak usah banyak mikir. Gak usah ribet, kalau Gus Dur bilang gak usah ribet ya pikirnya. Jadi penting saudara ya, persekutuan, fellowship bersama. Nah nanti kita komsel ini udah mau mau di rumah-rumah. Jadi datanglah. Oke, terakhir penutup. Ya. Isilah hidupmu dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ingat firman ini, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Bentuklah kebiasaan memusatkan pikiran Anda pada hal-hal yang baik. Ya, seperti dalam Filipi 4 ayat 8. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, hal yang benar, terhormat, yang adil, yang murni, yang manis dan baik. Next. Ingatlah baik-baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bentuklah circle ya, yang baik, ya. Carilah pergaulan yang baik, Bapak Ibu. Kalau Anda bergaul dengan orang pemabok, perokok, ya itulah akan rusak hidupmu yang baik. Ya. Jadi carilah pergaulan yang baik. Satu circle yang selalu membangun iman, ya. Ingat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar ini Tuhan kami belajar, hamba belajar juga itu kami lakukan dalam hidup kami. Kami menjadi pendengar yang baik, tapi juga pelaku yang baik Tuhan. Berkati kami semua, mampukan kami Tuhan untuk menjalani iman kami di tahun 2025 ini Tuhan. Supaya kami hidup menjadikan Kristus menjadi pusat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.